Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, jika kamu ingin melihat mantan meratapi perpisahan yang dia pilih. Ya. Nah, jadi kita pengen melihat mantan meratapi perpisahan itu, melihat mantan menyesali berpisah dengan kita. Karena itu kita harus tahu sebab kenapa mantan jadi menyesal berpisah dengan kita. Karena ada dua jenis tuh. Yang pertama, setelah perpisahan itu terjadi, mantan merasa beruntung berpisah, dan mantan yang merasa menyesal ketika berpisah, ya. Nah, apa sebabnya? Yang pertama, ketika apa yang dia cari dari orang ketiga. Mantan ngejar-ngejar orang ketiga karena orang ketiga kaya. Mantan ngejar-ngejar orang ketiga karena orang ketiga mempesona. Ganteng banget atau cantik banget. Tapi ternyata di dalam perjalanannya, semua yang mantan cari dari orang ketiga itu justru ada pada diri kita. Ya. Ketika mantan ngejar-ngejar orang ketiga, kalau kemudian mantan dikecewakan, ternyata orang ketiga itu tidak kaya, cuman pura-pura kaya saja, sok-sok kaya saja. Semua yang ada pada diri dia pinjaman, ngutang, dan seterusnya. Nah, itu otomatis mantan kecewa dan menyesal berpisah dengan kita, ya. Ketika mantan ngejar-ngejar orang ketiga, misal orang ketiga itu cantik banget, tetapi setelah tahu, oh ternyata kecantikannya itu tidak natural, semuanya dempul, ya. Begitu tahu aslinya, tidak seperti apa yang dia bayangkan. Nah, kalau itu wajar kalau mantan kemudian kecewa, ya. Tetapi bagaimana kalau kemudian ternyata orang ketiga itu betul-betul duitnya banyak? Bagaimana kalau orang ketiga itu betul-betul cantik? Nah, tetapi ketika apa yang dimiliki oleh orang ketiga itu ternyata kita juga punya, bahkan kita punya jauh lebih banyak, jauh lebih baik daripada yang dimiliki oleh orang ketiga. Nah, itu orang ketiga baru tahu tuh, ya, bahwa ternyata dalam perjalanannya kita bisa lebih sukses daripada dia. Dan itu pula yang menjadi sebab mantan menyesal memilih orang ketiga. Nah, itu yang harus kita ketahui. Jadi mantan mencari kaya dari orang ketiga, ternyata kaya itu ada pada diri kita. Apa yang dimiliki oleh orang ketiga itu tidak seberapa. Dan kita setelah perpisahan itu menjadi bersemangat, ya, untuk meraih seluruh mimpi-mimpi kita. Kita bekerja sangat keras setiap hari dan kita akan mendapatkan hasil dari usaha kita. Wa alaisa lil insani illa masya'. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Maka ketika kita lebih kaya daripada orang ketiga, kita lebih ganteng, atau kalau wanita lebih cantik daripada orang ketiga, ya, maka itulah yang kemudian akan membuat mantan menyesal meratapi perpisahan dengan kita. Nah, pertanyaannya, kita lebih tua daripada orang ketiga, bagaimana kita mau terlihat lebih ganteng ataupun lebih cantik? Ya, kalau lebih ganteng ataupun lebih cantik itu kan
faktor utamanya bukan usia ya. Orang usianya 50 tahun lebih pun yang kelihatan cantik masih banyak. Orang yang usianya 25 tahun yang kelihatan tidak cantik, tidak ganteng juga banyak. Nah, itu tinggal bagaimana kita merawat diri kita dengan sebaik-baiknya ya. Tidak stres ya, karena stres itu kan juga akan membuat orang terlihat lebih cepat tua. Cukup istirahat, kemudian berusaha agar hati kita ini selalu gembira dan seterusnya. Nah, itu selain perawatan kulit dan seterusnya, ya perawatan kecantikan kalau wanita ke salon, kemudian banyak olahraga, itu juga suasana hati itu akan membuat orang terlihat jauh lebih muda daripada usianya. Nah, itu yang pertama. Sebabnya yang kedua, kenapa mantan meratapi perpisahan itu. Ketika di dalam perjalanannya 3-4 bulan kan orang mulai melihat pasangannya yang begitu membuat dia jatuh cinta dan tergila-gila biasa-biasa saja. Kan orang kalau sudah bersama terus setiap hari jadi biasa saja tuh melihat sesuatu yang selama ini betul-betul dia kagumi. Orang itu pengen kalau belum dia dapatkan, tetapi setelah dia dapatkan rasanya ya biasa-biasa saja, ya. Nah, ketika mantan mulai bosan dan jenuh dengan orang ketiga, dan dia melihat, jadi seiring kesuksesan kita tadi kan, kita tambah kaya, tambah mapan, dan seterusnya, orang rebutan tuh datang, bersaing untuk bisa mendekat kepada kita. Ada orang yang mendekat agar bisa dapat pekerjaan dari kita, bisa pinjam uang, ya bisa pinjam kendaraan, ya bisa numpang. Mungkin kita punya rumah yang kosong dan seterusnya, bisa macam-macam. Nah, itu ada tuh orang yang mendekat seperti itu. Tetapi juga ketika kita sukses, kaya, dan kita ganteng begitu kan, juga banyak yang mendekati kita untuk menjadi pendamping hidup kita, ya, untuk mendapatkan cinta kita, dan seterusnya. Zaman sekarang siapa yang tidak mau kan? Misal punya calon suami ganteng, kaya, terkenal, wah itu cepat tuh. Wanita juga begitu, cantik, kaya, terkenal, rebutan tuh, bersaing tuh orang untuk bisa mendapatkan cintanya. Mantan kan lihat tuh, ya, dia lihat di media sosial kita, lonjakan follower kita meningkat demikian pesat. Nah, itu sebab yang kedua. Ketika mantan melihat ada begitu banyak orang yang pada saat ini berjuang jungkir balik untuk bisa mendapatkan cinta kita, itu akan membuat dia meratapi perpisahan itu, menyesal sudah memilih berpisah dengan kita. Nah, kemudian sebabnya yang ketiga, ketika mantan melihat orang berlomba-lomba untuk mendekat kepada kita, banyak yang kemudian berusaha mendekat itu kan untuk mendapatkan manfaat dari kita. Dan mantan mencoba juga, ya, mulai chatting, mulai nyoba-nyoba telepon, mulai menjadi follower kita di media sosial, ya. Jadi kan misal seperti Facebook tuh, kalau kemarin dia blokir, sekarang dia buka blokirnya, dia mengajak berteman, dan kita abaikan. Nah, dia jadi follower saja, dia mengikuti kita. Dia mungkin ya bersaing dengan follower kita yang lain, rajin memberikan like, rajin melihat stories, kemudian rajin memberikan komennya dan seterusnya untuk menarik perhatian kita, dan kita tidak peduli dengan dia.
Dia coba telepon kita. Kalau kemarin dia blokir, sekarang dia yang telepon kita dan kita abaikan dia. Dia coba chatting WhatsApp. Kalau kemarin dia blokir, sekarang dia yang duluan chatting dan kita abaikan dia. Nah, itu rasanya menderita sekali ya. Ketika ada teman yang sukses nih dan dia seperti tidak mengenal kita, padahal dulu adalah teman baik. Nah, itu rasanya sangat menderita tuh. Ya, ketika kita melihat ada teman yang jungkir balik bersama saat masih muda, dan ketika dia sukses dia tidak mengenal kita. Nah, itu rasanya menderita. Begitu juga dengan mantan. Ketika dia melihat semua orang berlomba-lomba untuk dekat dengan kita dan kita mengabaikan dia, mengabaikan semua cara dia untuk bisa dekat kembali dengan kita, dan itu akan membuat mantan begitu menyesal meratapi perpisahan yang dia pilih. Cuman yang ketiga ini susah ya, karena yaitu tadi, cinta itu kan masih ada terus di dalam hati ya. Begitu melihat mantan mulai berusaha mendekat, kita bukan mengabaikan, tetapi kita akan menyambutnya dengan bahagia. Ya, itu bagus juga tuh ya, kalau kita memang masih punya keinginan untuk kembali bersama mantan. Tetapi kalau kita ingin membuat mantan belajar ya, agar tidak mudah-mudah mengkhianati orang, agar belajar untuk setia dan seterusnya. Nah, itu ketika dia merapat mencoba mendekat kembali, kita mengabaikan dia, kita tidak peduli dengan dia, ya tujuannya untuk memberikan nasihat sebenarnya kepada dia. Nah, itu yang kemudian akan membuat mantan menyesalnya menjadi bertambah-tambah karena sudah mengkhianati kita. Meratapinya menjadi berlipat ganda karena sudah tidak setia kepada kita ya. Ya, harapannya semoga dengan kita abaikan, mantan menjadi lebih dewasa, menjadi seseorang yang setia, menjadi lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.